DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-18 masa persidangan ketiga tahun 2025 dengan agenda penyampaian Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2025 oleh Wali Kota Palembang. Adapun anggaran yang semula 4,6 triliun menjadi 5,1 triliun. Hal ini guna mendukung program-program Ratu Dewa Prima Sawam, di antaranya pembiayaan untuk gaji marbot masjid, ustadz ustazah, kader posyandu, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang. Untuk penambahan total perubahan anggaran, pemerintah Kota Palembang akan menggenjot PAD, sehingga dengan kurun waktu 3 bulan lebih, RDPS optimis akan terrealisasi. Ali Subri selaku Ketua DPRD Kota Palembang menambahkan, APBD perubahan yang telah disampaikan kemudian akan dibahas di komisi-komisi dan dilanjutkan ke Banggar, dan hasilnya akan dirapimkan bersama para ketua fraksi dan 4 pimpinan DPRD Kota Palembang. Hari ini rapat paripurna membahas masalah APBD perubahan dan akan dibahas di komisi-komisi. Setelah itu selesai dari komisi itu kembali ke Banggar. Baru nanti hasilnya dirapimkan dengan para ketua fraksi bersama 4 pimpinan DPRD Kota Palembang. Untuk pemerintah Kota Palembang, pengguna anggaran, mereka kan pengguna anggaran. Kami sebagai DPR, apalagi saya sebagai ketua, untuk mengesahkan, tapi menempatkan anggaran-anggaran itu menggunakannya harus tepat sasaran untuk APBD perubahan ini. Ali Subri, Ketua DPRD Kota Palembang, berpesan kepada pemerintah Kota Palembang agar anggaran yang digunakan tepat sasaran dan digunakan untuk program-program yang memang benar-benar menyentuh masyarakat. Persidangan ke-18 menyampaikan sambutan Wali Kota Palembang atas telah disepakatinya rancangan KUH PPAS anggaran pendapatan daerah tambahan 2025. Mungkin besarannya berapa tuh tadi Pak yang diajukan pemerintah Kota Palembang? 5,1 T. Dari berapa? Dari 4,6 T. Untuk anggaran 2025 ini Pak? Iya. Itu ada anggaran kita optimis kan? Itu ada perubahan program pemerintah apa ya Pak? Banyak tentang gaji marbot, ustazah, tentang kader posyandu dan segala macam, banyak pro rakyat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan Anyus melaporkan.